Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum marotan ukhra fi qanati. Selamat datang kembali di channel CEO DJ. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum ke pembahasan, jadi CEO DJ mau mengingatkan mengenai adaptasi kebiasaan baru, yakni wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, tidak bersalaman dulu, setiba di rumah langsung mandi, jika keluar rumah maka setiba di rumah langsung mandi, terus gunakan uang elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas di sholat sunnah ini adalah yang pertama 3.6 ini tentang memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Terus poin 4.6 ini mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi kita dituntut untuk bisa memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid, dan juga kita dituntut untuk bisa mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, mengenai sholat sunnah itu ada 3, yakni yang pertama ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah, yang kedua ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid atau sendirian, dan yang ketiga ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara jamaah atau munfarid. Mengenai macam dan ketentuannya dan juga tata cara dan juga praktiknya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, mengenai pengertian sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, jika dikerjakan maka mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu mengenai sholat sunnah. Jadi semisal kita mau sholat sunnah atau enggak, kalau kita menjalankan sholat sunnah otomatis kita mendapat pahala. Tapi kalau kita enggak melaksanakan sholat sunnah maka kita tidak akan mendapat dosa. Ya. Yang selanjutnya mengenai sikap mulia yang dituntut untuk kita laksanakan dan kita biasakan pada materi ini, yakni terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Nah, yang pertama mengenai tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah ini berarti sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Itu ada 5, ada sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sholat idul fitri. Sholat idul fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, setiap tanggal 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat idul fitri. Nah, sholat idul fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Terus hukum dari sholat idul fitri adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, waktu pelaksanaan sholat idul fitri itu mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, sekitar jam, kalau di waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 6:30 sampai sebelum masuk waktu duhur ya. Terus mengenai tata cara sholat idul fitri. Tata cara sholat idul fitri ini yang pertama niat itu yang paling penting. Jadi niat itu boleh diucapkan dan juga boleh dikatakan di hati. Ketika diucapkan otomatis kita juga wajib untuk mengatakan di hati juga ketika takbir. Itu harus ngerentek saya berniat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Ini mengenai niat tidak hanya pada sholat sunnah aja ya. Ketentuan niat ini terutama pada sholat wajib itu wajib untuk dikerentek tuh untuk dirasakan, dilafatkan di hati juga ketika takbir. Nah, jadi kalau dibunyikan itu bunyinya seperti ini. Kalau pada sholat idul fitri, usolli sunatal idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, mengenai tata cara sholat idul fitri yang selanjutnya, yakni takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Ini yang membedakan sholat idul fitri dengan sholat yang lainnya. Nah, jadi setelah niat terus baca iftitah, habis itu takbir 7 kali pada rakaat pertama.
dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Nah, setiap di sela-sela takbir satu dengan yang lainnya itu disunahkan membaca tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah takbir 7 kali sambil mengangkat tangan, ya takbirnya itu bukan hanya mengucap takbir tapi juga mengangkat tangan seperti takbiratul ihram itu. Nah, setelah takbir 7 kali sambil mengangkat tangan dilanjutkan membaca Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Qur'an. Nah, sebenarnya salah satu surah dalam Al-Qur'an ini bebas ya, tapi yang diutamakan itu surat Qaf dan Al-A'la itu pada rakaat pertama. Untuk rakaat kedua setelah takbir 5 kali itu kan membaca Fatihah dan surah-surah pilihannya itu diutamakan surah Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Nah, sholat Idul Fitri ini ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Mengenai tata cara sholat Idul Fitri akan kita praktekkan di video selanjutnya ya. Terus yang selanjutnya mengenai tentang sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini biasanya di hari-hari haji ya. Nah, sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum dari sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Mengenai ketentuan tata cara sholat Idul Adha itu sama persis dengan sholat Idul Fitri, cuma hanya niatnya aja yang beda. Kalau di sholat Idul Adha itu adalah usolli sunatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya mengenai tentang sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Nah, sholat ini adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, yakni waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Nah, ketika ada gerhana matahari kita disunahkan untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Nah, hukum dari sholat ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, mengenai tata cara sholat kusuf adalah ada yang sedikit berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya ya. Sholat kusuf ini juga sama 2 rakaat. Nah, dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku'. Nah, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan juga 2 kali ruku'. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Nah, itu ya. Untuk niatnya usolli sunatal kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, atau bisa juga usolli sunata likusufi syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, mengenai sholat khusuf. Jadi tadi sholat kusuf, sekarang sholat khusuf. Kalau sholat khusuf itu adalah sholat gerhana bulan. Jadi ketika ada gerhana bulan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini hukumnya juga sama, sunnah muakkad. Nah, untuk waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya itu sama persis dengan sholat kusuf atau gerhana matahari tadi ya. Untuk niatnya ini adalah usolli sunatal khusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala atau usolli sunatal li khusufil qamari rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Mengenai sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Nah, sholat biasanya kalau pas musim kemarau panjang kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa agar hujan turun. Nah, untuk itu sholat istisqa ini adalah sholat memohon hujan. Sholat sunnahnya itu 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Nah, jadi ketika kekeringan, ketika musim kemarau panjang dan itu tidak sewajarnya musim kemarau, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan. Nah, ini ada tata caranya. Nah, menurut dalil itu kita disunahkan untuk pergi ke lapangan. Sholatnya itu disunahkan di lapangan, lebih diutamakan
di lapangan dan dengan membawa ternak-ternak dari rumah. Mau punya ternak apapun itu, misalnya sapi, kerbau, itu lebih baik dibawa ikut serta ke lapangan. Nah, jadi sebelum sholat istisqa ini itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Nah, jadi kita hendaknya berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Terus yang kedua, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah dan juga merusak lingkungan. Terus yang keempat, pada hari keempat pas puasa itu semua masyarakat pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, tata cara sholat istisqa ini itu pelaksanaannya seperti sholat sunnah pada umumnya, yakni 2 rakaat. Nah, akan tetapi sholat sunnah istisqa ini tidak perlu mengumandangkan adzan dan juga iqomah, tapi cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Itu kayak sholat tarawih ya gitu. Terus setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, sekian dari penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah. Mengenai pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Nah, untuk mengenai prakteknya kita akan membahas di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.